Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang pertama, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah yang telah memberikan kita banyak hal, baik itu kenikmatan, kesenangan, maupun kesusahan. Kenikmatan dan kesenangan merupakan bentuk kasih Allah kepada kita dan merupakan kesempatan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita peroleh. Di situ tercermin bahwa apa yang selama ini kita capai bukan atas keberhasilan kita, akan tetapi karena karunia dan pertolongan dari Allah. Dan kesusahan yang kita rasakan bukan merupakan azab dari Allah, melainkan sebuah cobaan ataupun rasa kasih sayang dari Allah yang mengajarkan kita supaya kita bersabar dan bertawakal. Salam dan selawat kita haturkan pula ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita banyak hal, baik itu berupa teladan, tutur kata, sikap tingkah laku yang dapat kita ambil selama kita hidup dalam ajaran Islam. Dan kita selalu berharap semoga sampai hari akhir kelak kita tetap mendapat syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, proses hidup dan kehidupan manusia diawali dari diciptakannya kita dan diberikannya kita ruh selama dalam kandungan sampai nanti kita lahir. Setelah kita lahir, disitulah proses hidup dan kehidupan dimulai. Di situ akan ada dua pihak yang saling bertautan dan saling membutuhkan. Ada anak, ada orang tua. Orang tua yang melahirkan anak dan anak yang dididik oleh orang tua. Orang tua sebagaimana qadatna adalah sebagai pelindung, pembimbing, dan juga pendidik bagi anak-anaknya. Karena banyak sekali perintah-perintah ataupun anjuran-anjuran yang diberikan kepada orang tua, entah itu dari Allah dengan ayat-ayatnya maupun oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Salah satu hadis yang diberikan ataupun diajarkan Rasulullah kepada kita adalah tentang mendidik anak. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Alimu auladakum fa innahu mahlukuna li zamanin khairin zamanikum." Yang artinya adalah, didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Di sini Rasulullah sudah memprediksi bahwa kehidupan manusia akan berubah. Itu pun sudah kita alami. Sebagai ilustrasi, marilah kita kembali ke masa yang sudah kita lewati. Dengan masa yang sekarang yang sedang kita alami. Perbedaannya sangat jauh dan berbeda. Ada kemajuan teknologi, ada pergeseran budaya, ada pergeseran pola pikir. Dan disitulah proses hidup dan kehidupan sedang berlangsung. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam mendidik seorang anak, kita orang tua memulainya dari
setelah melahirkan, menyusui bagi seorang ibu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang lebih spesifik. Entah itu memberikan nama, memberikan akikah, sampai akhirnya setelah dewasa kita memberikan didikan ataupun pengajaran. Guru terbaik adalah orang tua. Karena di situ mengandung unsur kodrati, bahwa semangat pendidikan dimulai dari orang tua. Marilah kita selalu memberikan bimbingan, arahan, dan juga nasihat. Karena apa yang diberikan kita kepada anak didik kita belum tentu akan langsung diterima dan difahami. Kemudian bagi kita, para anak-anak, marilah kita senantiasa mendengarkan, memberikan perhatian dari apa yang diberikan orang tua kita. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Namanya anak. Anak adalah generasi yang selanjutnya dari orang tua. Tentu kita harus sadar dan juga memahami posisi kita. Kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan hal-hal kehidupan di dunia ini secara sendiri. Karena kita belum banyak yang kita pahami, kita belum mempunyai banyak pengalaman, dan dari orang tualah pengalaman itu kita dapatkan. Pemuda adalah generasi umat, generasi bangsa, dan paling tidak generasi keluarga. Tentu kita harus paham, pemuda ataupun anak-anak harus bisa mempunyai kapasitas dan juga kepintaran, supaya apa yang diberikan orang tua kita dapat kita terima, kita pahami, dan selanjutnya menjadi kenyataan. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dalam sebuah ayat dari surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fihi amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah ini dengan lurus dan benar, bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kepada mereka kami tambah mereka petunjuk. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa jika kita, para pemuda, generasi penerus, masyarakat, umat, dan keluarga ini, apabila kita beriman kepada Allah, maka senantiasa Allah akan memberikan kita petunjuk. Allah akan memberikan kita jalan. Dan insya Allah, Allah akan memberikan kita kemudahan. Kita sadar bahwa tantangan ke depan semakin berat. Dan itu harus kita pahami benar. Bahwa semua itu harus kita jawab. Semua itu harus kita hadapi dan kita jalani. Tentu dengan kemajuan teknologi yang sekarang, ada dua hal yang patut kita perhatikan. Di antara membantu kita dan bahkan membuat kita menjadi generasi yang tertinggal ataupun generasi yang tergerus oleh teknologi. Di situ kita dapat belajar banyak bahwa apapun yang kita berikan, apapun yang kita sampaikan harus melalui sebuah dasar. Generasi muda yang sekarang yang disebut dengan generasi milenial bukan berarti generasi yang sok-sokan, bukan generasi yang modern dalam berpenampilan, akan tetapi
generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Ada banyak hal yang dapat membuat kita pada waktunya menjawab tantangan zaman, yaitu dengan banyak belajar, dengan banyak berkonsolidasi, dengan banyak berkonsultasi dengan siapapun yang berkompeten di dalamnya. Generasi muda yang berguna adalah generasi muda yang aktif, bukan generasi muda yang cengeng dan manja. Generasi masa depan adalah generasi yang mampu menjawab tantangan zaman dengan caranya sendiri. Generasi muda yang berpotensi, generasi muda yang bermanfaat bagi masyarakat. Generasi yang baik adalah generasi yang berperan, bukan generasi muda yang baperan. Media sosial bukan tempatnya untuk kita mengeluh. Media sosial bukan tempatnya kita untuk pamer. Media sosial bukan tempatnya kita untuk mengejek dan menjelek-jelekan orang. Generasi sosial, generasi milenial adalah generasi yang cakap dan mampu menggunakan teknologi dengan baik sesuai dengan kapasitasnya. Smartphone atau telepon pintar adalah alat untuk membuat kita pintar atau alat untuk bisa membuat kita pintar, bukan alat yang bisa kita menjadi bodoh dan menjadikan kita generasi yang dibodohi. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, para generasi muda, marilah kita senantiasa selalu berperan, mengerjakan apapun yang itu baik dan berguna bagi orang banyak. Karena disinilah letak posisi kita. Dalam posisi kita sebagai generasi persyarikatan, pemuda adalah pelopor, pelangsung bagi umat dan juga bagi persyarikatan. Maka tanggung jawab kita sangatlah besar. Marilah kita mengerjakan sesuatu dengan dasar yang benar, supaya kelak dapat kita pertanggungjawabkan. Di dalam kita menjalankan hal, tentu harus menggunakan dasar. Karena dalam sebuah kegiatan, dasar ataupun pedoman itu menjadi tujuan dan juga menjadi harapan bagi orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Keterlibatan pemuda di dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah besar. Di situ kita sekali lagi dituntut dan ditunggu perannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam sekup yang lebih kecil, yaitu kehidupan keluarga, peran pemuda sebagai anak yang paling kuat tentu sangat besar. Maka diperlukan tanggung jawab dan juga kemampuan, baik itu kemampuan berpikir, kemampuan mengambil sikap, dan juga kemampuan melaksanakan tugas. Disitulah peran pemuda sebenarnya. Kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Setelah kita melakukan satu pekerjaan, kita lanjutkan pekerjaan yang lain. Dan apabila ada kesulitan, Allah yang akan memberikan kemudahan. Di situ sudah jelas dan sudah dijelaskan pula di dalam ayat bahwa semua hal-hal yang baik pasti akan ada kemudahan. Semua hal-hal yang berguna pasti akan diberi kemudahan. Untuk itu, di dalam kesempatan ini, saya mengajak sekali lagi kepada orang tua, marilah kita bimbing, didik, dan antarkan anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik, generasi yang dapat berguna bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga
dan tentunya bagi masyarakat. Dan kepada teman-teman yang masih dalam posisi pemuda, marilah kita tidak henti-hentinya berkreasi, tidak henti-hentinya melaksanakan sesuatu yang bermanfaat, paling tidak bagi diri kita dan keluarga kita, tanpa mengesampingkan apa yang telah orang tua kita berikan. Ini bulan Ramadan, marilah kita semakin memantapkan dan semakin memberikan hal yang terbaik bagi diri kita. Banyak media yang dapat kita ambil hikmah, ambil manfaat, dan juga ambil kebaikannya. Mudah-mudahan di dalam bulan yang suci ini, kita semua diberikan kemudahan dan juga kesehatan selama menjalankannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sedikit dari kami. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua dan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.